Memang Caimin itu dari keluarga Kiai, dia cucu dari salah satu pendiri NU. Itu Mhm. sesuatu yang anugerah Tuhan yang tidak boleh dibantah oleh siapapun ya. Akan tetapi itu tidak cukup untuk dijadikan klaim bahwa dia satu-satunya mewakili NU. Misalnya pada pemilu yang lalu terjadi belahan yang luar biasa, kampret dan cebong, bahkan Betul. sampai ada orang bercerai. Halo, selamat sore Tribuners. Bersama dengan saya lagi Nila Irda. Hari ini kita akan berbincang terkait politik yang memang belakangan sedang ramai. Terutama ini adalah soal klaim-mengklaim dukungan dari suara NU. Untuk itu, Tribuners, saya sudah tersambung ini dengan Ketua PBNU Bidang Keagamaan, ada Gus Fahdur Rozi yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Assalamualaikum, selamat sore Gus Fahdur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Gus, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah berkenan berbincang bersama dengan saya sore hari ini. Saya mau langsung bertanya ini, Gus, terkait klaim-mengklaim dukungan dari suara NU, dalam hal ini PBNU sendiri. Kalau dari Gus Warur sendiri, ini yang sedang ramai kemarin, ini adalah soal konferensi pers yang kemudian dilakukan oleh PBNU, karena adanya klaim sudah mendapatkan restu, begitu kan? Ini salah satu capres-cawapres, bisa saya sebut adalah dari Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar atau Caimin soal menggait suara Nahdlatul Ulama ini. Kalau dari Gus Warur sendiri, benarkah memang ada soal atau ada restu yang dilakukan oleh pihak sebelah begitu kepada PBNU atau seperti apa? Ya, sepanjang yang saya ketahui bahwasannya PBNU secara tegas Ketua Umum PBNU telah memberikan statement bahwa kita tidak dalam posisi dukung-mendukung siapapun untuk maju dalam kontestasi Pilpres di Indonesia pada pemilu yang akan datang. Karena itu tidak sah apabila ada yang mengklaim bahwa dia didukung oleh NU atau oleh PBNU. Mungkin yang mereka maksud adalah didukung oleh sebagian kiai atau pengasuh pesantren yang memang mereka adalah pendukung PKB misalnya. Tetapi itu tidak bisa digeneralisir sebagai dukungan NU seutuhnya. Karena NU akan tetap konsen sebagai lembaga ormas keagamaan yang tidak akan ambil bagian dalam kontestasi dukung-mendukung dalam Pilpres yang akan datang. Mhm. Kalau dari Caimin sendiri atau mungkin dari Anies Baswedan yang sebelumnya dari pihak PKB juga mengatakan ya Gus Wahrur bahwa sudah meminta restu atau sowan begitu ke ulama dari NU sendiri. Apakah memang sejumlah ulama SPO di NU memang menerima kunjungan atau permintaan restu Eh, ini? Saya mendengar berita, memang Caimin beberapa kali mendatangi kiai-kiai. Dan Mhm. bahwa kiai itu banyak sekali ya. Di NU itu ada kurang lebih 26.000 pesantren. Dan di Jawa Timur ini ada sekitar 6.500 pesantren. Yang pada setiap pesantren itu dipimpin oleh seorang kiai atau dua orang kiai ya. Ada kiai yang sudah generasi kedua, ketiga yang jumlahnya sangat banyak. Artinya dukungan kiai-kiai itu adalah dukungan kultural sebagai pribadi masing-masing dan itu tidak boleh atau tidak bisa disebut sebagai dukungan Nahdlatul Ulama. Tetapi Mhm. beliau-beliau itu mungkin adalah para kader atau para simpatisan Nahdlatul Ulama, ya. Tetapi itu dukungannya bersifat pribadi-pribadi ya. Jadi secara resmi, secara kelembagaan PBNU atau pengurus wilayah NU atau pengurus cabang NU tidak akan terlibat dalam dukung-mendukung siapapun dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Baik, artinya memang karena dari PBNU tidak terlibat dalam kontestasi politik ya, Gus Fahrur ya. Artinya Ya, apabila ada klaim dukungan yang mengatasnamakan suara NU, ini artinya kalaupun sowan pada ulama NU ini adalah atas urusan personal, bukan dengan melibatkan suara NU itu sendiri. Bisa saya katakan seperti itu, Gus? ya, betul. Jadi kiai-kiai itu mempunyai kebebasan dan mempunyai hak politik yang kita hormati. Sebagai warga negara Republik Indonesia, beliau-beliau itu mempunyai hak politik dan mempunyai kebebasan untuk menyalurkan suaranya kepada siapa saja.
Dan memang di Jawa Timur ini adalah kantong suara PKB yang terbesar di Indonesia. Jadi tidak aneh kalau Pak Caimin mempunyai hubungan dengan kiai-kiai itu, tapi sebatas sebagai dia sebagai personal, sebagai beliau-beliau sebagai pribadi dan kapasitas beliau sendiri, dengan tidak melibatkan lembaga NU untuk terlibat di dalamnya. Oke, ini adalah urusan personal apabila ada Ya, ulama atau kiai yang kemudian mendukung salah satu calon presiden atau calon wakil presiden begitu ya, Gus Dur. Artinya apabila memang nanti ada ulama begitu dari NU yang dengan lantang mengatakan untuk mendukung salah satu capres atau cawapres juga dari NU sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, asalkan ini adalah atas niat pribadinya dan bukan mengatasnamakan NU. betul. Jadi sejak dahulu ya, dan setiap pemilu ini sudah terjadi, kita sudah mengalami perjalanan panjang pemilu di Indonesia. Bahkan mantan Ketua Umum PBNU pernah maju dalam Pilpres tahun 2004. Begitu juga pemilu yang lalu, Kiai Ma'ruf Amin sebagai orang PBNU juga maju. Tetapi beliau tidak membawa gerbong NU secara struktural. Artinya PBNU sebagai organisasi tidak menyatakan dukungan apapun. Adapun orang-orang atau tokoh-tokoh atau kekuatan-kekuatan yang di subbagian dari warga NU itu mempunyai hak untuk melakukan pilihan dan dukungan pada siapapun. Apabila ini memang ada beberapa statement dari pengamat atau sejumlah pihak, Gus Fahdur, yang mengatakan bahwa pencapresan dan juga cawapres begitu yang mengatasnamakan NU, bisa katakan yang sudah mengklaim mendapatkan dukungan dari suara NU ini, untuk menggait suara NU ini, dari Gus Fahdur sendiri komentarnya seperti apa? Ya, mereka tidak boleh ya mengklaim dia didukung oleh NU, tetapi oleh didukung oleh orang-orang NU itu mungkin sebut saja pesantren A, pesantren B, itu tidak ada masalah. Jadi memang para kiai-kiai itu mempunyai kebebasan untuk melakukan pilihan, untuk melakukan dukungan sebagai pribadi beliau sebagai warga negara Indonesia, dan itu kita sangat hormati, dan itu diakui dan dihormati oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Orang boleh memilih siapa saja atas pertimbangan apa saja. Misalnya karena dia simpatisan PKB, dia memilih Caimin, itu sesuatu yang sah. Tetapi tidak boleh mengklaim bahwa NU menjadi satu-satunya atau menjadi pendukung untuk satu capres. Itu yang tidak boleh. Bahwa tidak boleh ada pengurus NU mengklaim bahwa dia diutus oleh NU. Karena NU tidak mengutus siapapun dan tidak memberikan rekomendasi kepada siapapun untuk ikut dalam kontestasi ini. Siapapun yang terlibat nanti, barangkali ada satu atau dua nama, itu semuanya adalah atas kapasitas dia pribadi, atas prestasinya, atas kapasitasnya, dan tidak dalam rangka mewakili tugas dari PBNU. Itu yang harus kita sepakati bersama. Baik, jadi dalam kapasitas pribadi ya, Gus Fahdur, sekali Ya. lagi ditegaskan, dan bukan dalam kapasitas membawa bendera NU, begitu bisa saya katakan. Tapi Gus, kalau kita melihat bagaimana dinamika di dunia politik di tanah air begitu ya, bisa saya katakan, bahkan sudah terlihat ini Gus Fahdur, sejumlah partai politik yang juga mengklaim, ini kan kalau kita berbicara partai politik cukup besar ya, partai politik, ada beberapa partai politik yang sudah mengklaim bahwa sudah mendapatkan suara dari NU gitu, atau akan bisa mendulang banyak suara dari NU. Kalau Gus Fahdur melihatnya seperti apa? Ya, memang pada prakteknya bahwa suara warga NU itu memang betul-betul cair ya, tidak bisa dikelompokkan dalam satu partai. Ada mungkin di partai A, ada di partai B, ada di partai C, dan itu berlaku dalam setiap pemilu. Tidak semuanya ada di satu partai tertentu, dan ini memang sah saja, jadi tergantung calegnya, tergantung calonnya dalam legislatif, siapa yang bermanfaat, siapa yang bisa mendekati dan menunjukkan program pada warga NU, dia akan sangat berpeluang untuk dipilih. Jadi tanpa kita suruh pun, warga NU mungkin sudah pintar, sudah bisa menilai mana kandidat yang bisa bermanfaat, yang ada kecocokan dalam akidah, ada kesamaan dalam visi misinya, dalam pandangan keagamaan misalnya. Itu hal-hal yang saya kira disepakati oleh siapapun. Baik, jadi apabila nanti ada warga NU yang menjatuhkan pilihan pada capres-cawapres, yaitu atas hasil dari pikirannya sendiri ya Gus, bisa saya katakan seperti itu, dan bukan
memang dilihat dari PBNU ini menjatuhkan pilihan pada siapa, karena memang ditegaskan sama Gus Fahrur PBNU tidak bermain di politik dan tidak menjatuhkan pilihan untuk capres dan cawapres manapun begitu. Betul. Oke, Gus ini merespon juga setelah kemarin ada deklarasi lalu PBNU melakukan konferensi pers. Apakah bagian konferensi pers ini sedikit menjadi kemarahan dari PBNU karena adanya klaim-klaim yang dijatuhkan oleh beberapa pihak dengan mengatasnamakan mendapatkan dukungan dari suara NU? Ya, tidak ya. Yang kebetulan aja memang kita kemarin sedang ada acara dan Ketum memang ingin meluruskan apa sebagian opini yang dibangun oleh orang bahwasanya PBNU itu diwakili satu kelompok tertentu atau satu partai tertentu. Ini yang ingin sekali lagi ditegaskan oleh Ketum PBNU bahwa PBNU ini akan menjadi rumah besar yang nyaman bagi semua warganya. Jangan sampai kontestasi Pilpres ini akan melukai sesama kita, sesama anak NU, membuat dia tidak nyaman di rumahnya. Jadi makanya PBNU tidak akan mendukung siapapun, supaya siapapun yang menang atau siapapun yang kalah itu tidak ada urusan dia dengan ke-NU-annya. Kita tetap bersama dalam NU, kita menjadi satu saudara yang nyaman di rumah secara akidah dalam Nahdlatul Ulama. Adapun pilihan-pilihan partai, pilihan-pilihan legislatif, pilihan pilpres dan pilkada itu biar menjadi tanggung jawab mereka masing-masing dan tidak usah menyeret-nyeret NU ke ranah konflik. Supaya kita masih tetap nyaman dengan siapapun, dengan warna baju apapun, kita melihat dalam kesatuan akidah sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Fahrur, setelah kemarin ada pernyataan dari PBNU dalam konferensi pers begitu ya, saya katakan, lalu dari PKB sendiri kemudian menjawab bahwa Caimin ini dari kecil darahnya memang sudah dikatakan darah NU, begitu. Bagaimana menurut Gus Fahrur? Memang Caimin itu dari keluarga Kiai, dia cucu dari salah satu pendiri NU. Itu sesuatu yang anugerah Tuhan yang tidak boleh dibantah oleh siapapun ya. Akan tetapi itu tidak cukup untuk dijadikan klaim bahwa dia satu-satunya mewakili NU. Terus kalau soal dia menjadi keluarga NU, iya, dia cucu Kiai NU, iya, dan itu dia tidak absolut karena kan pendiri NU juga beberapa orang ya, dan tidak bisa dianggap mewakili satu-satunya sebagai suara NU. Adapun dia memang sebagai keluarga NU memang betul dan itu tidak bisa dinafikan dan memang dia secara keturunan memang juga keluarga NU dari Jombang, dari keluarga para kiai-kiai NU itu benar, tetapi tidak boleh itu dijadikan klaim untuk dia atau siapapun mengklaim bahwa inilah satu-satunya karena NU bukan partai politik, karena NU tidak dalam ranah dukung-mendukung siapapun. Tetapi juga silahkan siapapun, Caimin dan yang lain untuk maju sesuai kapasitasnya, prestasinya, dan silakan masyarakat yang akan menilai mana yang betul-betul dia akan sangat bermanfaat untuk warga NU dan warga bangsa Indonesia ini. Termasuk apabila kemudian Caimin berstatement bahwa perjuangannya maju menjadi cawapres adalah untuk meneruskan perjuangan pendiri NU. Seperti itu Gus Fahrur. Seperti apa Gus melihatnya? Ya, semua orang boleh bercita-cita mulia ya, bahwa NU itu mencita-citakan sebuah negara yang harmoni, bahwa sebuah kedamaian, sebuah toleransi, sebuah nilai-nilai universal kebaikan, itu saya kira boleh diperjuangkan oleh siapa saja. Dan kita tidak perlu saling menafikan ya. Dan sebetulnya ini tidak perlu dipertentangkan, bahwasanya NU punya garis sendiri dan partai punya garis sendiri. Masing-masing saya kira bisa bekerja dengan baik di tempatnya masing-masing. Baik, Gus Fahrur, ada juga yang sedang ramai ini Gus, adalah terkait ucapan Budal Gus. Ini Budal Gus yang diklaim oleh pihak PKB begitu ya, saya katakan sebagai restu dari NU yang kemudian merestui Caimin untuk maju menjadi cawapres. Apakah memang istilah Budal Gus ini memang kerap digunakan atau seperti apa sih Gus? Itu mungkin ucapan salah seorang kiai ya, yang mengatakan budal. Budal itu berangkat Gus gitu. Artinya dia mendorong Caimin untuk maju. Memang ada kiai-kiai yang mendukung Caimin, Gus Imin untuk maju itu memang ada. Tapi itu sekali lagi bahwa itu adalah perintah dari kiai tersebut sebagai seorang tokoh, sebagai seorang sepuh misalnya. Tetapi itu bukan perintah dari PBNU dan tidak mewakili lembaga NU.
Tapi mungkin itu adalah seorang tokoh, seorang kiai yang memang dia punya hubungan baik dengan Caimin dan itu Mhm. sah saja. Baik, itu atas kapasitas sebagai personal juga ya, Gus Betul, Fahrur ya, bukan betul. atas nama PBNU. Yang juga menarik ini, Gus, adalah soal pernyataan dari Menteri Agama kita. Ini ada dari Menak Yakut Holikomas yang juga mengatakan jangan memilih calon presiden yang memecah belah umat. Apakah juga ketegasan PBNU yang mengatakan tidak ada campur tangan PBNU dengan politik adalah juga untuk tidak adanya pecah belah ini? Saya kira itu Pak Menteri Agama yang bisa menafsirkannya ya. Saya Mhm. tidak tahu pada konteks apa. Yang jelas NU tidak boleh terkoyak-koyak karena Pilpres atau karena acara agenda 5 tahunan ini. Bahwasanya kita melihat masing-masing itu dari segi NU-nya dan kita menafikan atau tidak mempertentangkan warna baju ormasnya atau pilihan capresnya. Bahwa setelah pemilu dan sebelum pemilu kita ingin tetap bersama, kita bersama dalam akidah, dalam keyakinan, dalam organisasi, dalam kebaikan, dan ini tidak boleh dirusak oleh kepentingan-kepentingan sesaat seperti Pilpres, seperti Pileg. Karena pada kenyataannya memang warga NU ini sejak dulu memang sangat bervariatif Mhm. pilihan-pilihan partainya ataupun pilihan terhadap calon presidennya. Jangan sampai terjadi polarisasi yang berlebihan sehingga kemudian menimbulkan perpecahan dan luka-luka setelah semuanya selesai. Sehingga banyak orang itu kan menjadi tertipu. Misalnya pada pemilu yang lalu terjadi belahan yang luar biasa, kampret dan cebong, bahkan Betul. sampai ada orang bercerai, disuruh bercerai karena mertua dengan mantu berbeda dukungan. Toh pada akhirnya beliau berdua bersama dan menjadi Menteri Betul. Pertahanan, kan rugi sekali orang-orang yang bertengkar untuk itu. Makanya kita Mhm. ingin jangan sampai terulang lagi polarisasi yang sedemikian rupa, yang ada perpecahan, bahwa agenda politik 5 tahunan ini tidak boleh menjadi alat pemecah belah bangsa. Mari kita berbeda ataupun bersama dalam kebaikan. Betul, berbeda ataupun bersama dalam kebaikan begitu. Salah satu pesan yang ini juga harus ditangkap ya, Tribuners ya, bahwa memang politik tidak harus memecah belah pihak-pihak manapun. Gus Fahrur, ini kalau kita berbicara soal DNA NU begitu ya, kalau bisa saya katakan selain tadi memang Caimin yang juga berasal dari keluarga NU begitu. Tapi kalau kita berbicara soal NU, ini ada beberapa orang atau tokoh politik yang kemudian dikatakan ini sangat lekat dengan NU. Seperti misalnya nama Bayani Wahid, kemudian ada pula nama Erick Thohir yang dikatakan cukup lekat juga dengan NU. Apabila memang nanti nama-nama tersebut yang juga muncul begitu dari bursa capresan, Gus Fahrud melihatnya seperti apa? Itu juga dengan kapasitas personal atau kemudian ini juga bisa digarisbawahi sebagai keluarga besar NU? Ya, ini sudah juga dulu pernah terjadi tahun 2004 ya ketika Ketua Umum PBNU menjadi cawapresnya Bu Mega, terus Gus Salahuddin Wahid, adiknya Gus Dur menjadi menjadi wapresnya Pak siapa itu Wiranto pada saat itu dan Pak Yusuf Kala yang juga warga NU menjadi wapresnya Pak SBY. Tiga-tiganya merupakan warga NU dan simpatisan NU dan masyarakat memilih, kemudian ternyata Pak SBY dan JK yang menang. Itu Hmm. realita yang harus kita terima bahwa memang masyarakat NU itu sedemikian cair ya, banyak macam ya. Akhirnya dukungan itu bisa terjadi karena dia warga NU ataupun seperti Pak JK itu kan ya warga NU tapi merupakan tokoh yang mungkin tidak terlalu murni ya karena ibunya juga Muhammadiyah. Tetapi dia juga bisa mengambil simpati warga NU. Mhm. Jadi siapapun saya kira berhak untuk mengajak orang-orang NU, dia warga NU atau bukan warga NU dan nanti masyarakat akan memilih mana yang menurut mereka akan lebih baik ya. Jadi saya Mhm. kira tidak bisa dijadikan satu pegangan bahwa kalau ini mesti menang. Saya kira semua masih serba mungkin. Seperti bola bundar gitu ya. Saudi Betul. bisa mengalahkan Argentina, sesuatu yang mungkin secara hitung-hitungan tidak masuk. Tapi itulah kenyataannya. Mhm.
Baik, jadi dalam hal ini memang nama-nama yang dikaitkan dengan nama besar keluarga NU juga dari pencapaian sebelumnya juga sudah pernah terjadi begitu ya, Gus ya, Ya, dan kemudian tidak, kemudian harus memecah belah umat. Gus, ada dua pertanyaan terakhir dari saya dan juga mungkin bisa penegasan juga dari Gus Fahrur dan juga PBNU. Apabila nanti Gus ada ulama besar yang secara terang-terangan kemudian mengatakan menjatuhkan dukungan pada capres dan cawapres, Gus seperti apa melihatnya? ya itu kita menghormati beliau sebagai warga negara Republik Indonesia yang dia mempunyai hak politik untuk menentukan pilihannya. Itu semuanya bisa terjadi ya. Jadi mungkin ada Kiai A mendukung calon A, Kiai B mendukung B, dan itu sudah terjadi dalam pemilu-pemilu yang lalu. Dan kita sudah dewasa dalam perbedaan pilihan. Artinya memang para kiai-kiai itu mempunyai kebijakan dan kearifan masing-masing. Bisa jadi di Jawa Barat para kiai akan mendukung calon si A, sementara di Indonesia Timur mereka dukung calon si B. Itu tidak ada masalah. Tetapi pada umumnya mereka akan melihat kiai-kiai sepuh biasanya. Ya, kalau di NU itu kan ada Rais Am gitu. Biasanya orang akan melihat juga patron pada gurunya. Misalnya saya alumni pesantren ini, saya lebih mempertimbangkan pilihan guru saya. Dan itu memang sering terjadi seperti itu. Mhm. Oke, jadi itu yang kemudian jadi salah satu penegasan ya, Gus Fahrur ya, dengan kapasitas pribadi artinya ya Gus. Tapi Iya, untuk urus kemudian santrinya mengikuti sang ulama yang mendeklarasikan dukungan pada salah satu pihak itu juga sebagai kapasitas santri yang kemudian mengikuti pilihan dari ustadznya, iya, iya, seperti itu. iya, iya. Oke, kemudian ini yang terakhir Gus, bisa juga disampaikan ini secara terbuka pada pihak yang sekarang menonton dan juga kepada partai politik mungkin yang sampai sekarang masih mengatakan menggait dukungan dari NU, sudah mendapatkan restu dari NU. Bisa ditegaskan sekali lagi, Gus Fahrur sebagai PBNU yang juga tidak terlibat dalam pencapresan dan juga politik di Indonesia. Ya, bahwasanya ini sesuai dengan keputusan Muktamar bahwa Nahdlatul Ulama telah kembali kepada khitahnya sebagai organisasi keagamaan dan kita hanya akan berkonsentrasi untuk hal-hal kebaikan dan hal-hal keagamaan, mengurus akidah, kesejahteraan masyarakat, dan kami tidak ingin terlibat sedikit pun tentang masalah kontestasi Pilpres. Dan jangan ada satu pihak yang menarik-narik atau mengklaim dukungan dari Nahdlatul Ulama karena Ketua Umum Nahdlatul Ulama sudah memberikan statement tegas, tidak ada satu nama pun yang akan keluar dari PBNU. Artinya pilihan Anda terserah Anda dan jangan membawa NU ke ranah konflik. NU harus jadi rumah besar bagi semua warganya sebelum Pilpres atau setelahnya dengan berbeda pilihan atau bersama pilihannya. Yang penting kita harus tetap menjaga kesantunan politik, jangan ada polarisasi yang berlebihan, jangan ada kebencian, jangan meninggalkan luka-luka setelah Pilpres. Kita berfokus pada Republik Indonesia, kita berfokus pada negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga mendapatkan pemimpin yang lebih baik, jujur, dan amanah. Baik, salah satu hal yang juga diharapkan sama seluruh rakyat Indonesia ya, Gus ya, yang juga disampaikan oleh Gus Fahrur. Gus, ini terakhir dari ya, soal jadwal dari agenda NU ini Gus, akan ada Munas NU yang juga akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada September mendatang. Salah Ya. satu fokus dari Munas itu apakah juga akan berbicara soal dinamika politik di tanah air ini Gus? Munas NU itu adalah agenda yang biasa diadakan setelah muktamar. Itu lebih fokus pada agenda pembicaraan soal-soal keagamaan. Jadi nanti akan dibahas soal-soal keagamaan yang sedang terjadi saat ini, baik itu secara fikih, ada fikih yang disebut waqi'iyah atau maudhu'iyah ya. Jadi itu lebih banyak nanti akan membahas tentang hal-hal yang bersifatnya musyawarah alim ulama. Tetapi saya lihat materinya tidak ada yang bersifat tentang pilpres atau dukung-mendukung. Saya sudah mengikuti rancangan materinya, itu lebih berpusat pada masalah-masalah keagamaan ya. Dan itu Baik. memang itu forum untuk pertemuan alim ulama membahas masalah-masalah yang terkini dalam bidang keagamaan. Mhm. Betul, selain memang akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, adakah kemungkinan bahwa tokoh-tokoh yang memang saat ini masuk dalam bursa-bursa cawapres atau berkaitan soal politik juga akan diundang, Gus?
Saya belum mendengar ya kalau ada mengundang calon presiden. Saya kira tidak. Tidak. Karena ini sebetulnya acara ini lebih intern ya. Ini mengumpulkan para kiai-kiai se-Indonesia dan ini merupakan agenda rutin ya. Setelah muktamar itu ada forum namanya Munas dan ini dilakukan beberapa kali di bawah satu muktamar. Ini agendanya lebih bersifat musyawarah alim ulama tentang hal-hal keagamaan, tentang hukum-hukum, tentang problematika yang ada di masyarakat. Saya kira akan jauh dari hal-hal yang bersifat dengan kontestasi pilpres dan sejenisnya. Baik, tidak ada kaitannya soal Pilpres dalam Munas yang rencananya akan digelar pada Iya, September nanti ya, betul. Gus Fahrur. Iya. Baik, terima kasih banyak Gus Fahrur. Ini Ketua PBNU, saudara yang juga kemudian menegaskan bahwa tidak ada kaitannya PBNU dan juga pencapresan, kemudian klaim-klaim ini juga jangan mengatasnamakan PBNU sebagai organisasi, tapi mengatasnamakan sebagai personal, sebagai kapasitas personal yang mungkin memang bagian dari PBNU itu sendiri. Gus Fahrur, terima kasih banyak atas kesempatannya dan juga penegasan ini tadi yang disampaikan pada semua pihak yang masih mengatasnamakan NU begitu ya dalam urusan perpolitikan di tanah air ini. Sekali lagi Terima kasih. selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Gus Fahrur pada kesempatan sore hari ini dengan penegasan yang juga disampaikan bahwa PBNU atau NU tidak ada kaitannya dengan politik di Indonesia. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, Gus ya Sama-sama. nanti Oke. hingga ini nanti kalau sudah selesai nanti kami akan kirimkan link YouTube-nya kalau Oke, sudah jadi. terima kasih, terima kasih, Ya. terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Hmm? Ya, oke, oke, oke.